Jemaah calon haji mendukung keputusan pemerintah membatalkan pelaksanaan haji 2020 akibat pandemi COVID-19. Personil Polrestabes Medan menembak mati pemasok 35 kg sabu-sabu. PSMS Medan meminta PSSI kembali menggelar ajang Liga 2. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 3 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah calon haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Keputusan tersebut didukung sebagian jemaah calon haji asal Kota Medan. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020. Keputusan tidak memberangkatkan haji oleh pemerintah disampaikan Menteri Agama pada Selasa pagi yang dituangkan dalam surat keputusan Kementerian Agama nomor 494 tahun 2020 soal pembatalan penyelenggaraan haji di tengah pandemi COVID-19. Menteri Agama Fahrul Rozi menyampaikan bahwa keputusan ini berlaku untuk seluruh jamaah di Indonesia. Hal ini mendapat respon positif dari sebagian jemaah calon haji asal Kota Medan yang mendukung keputusan tersebut karena pertimbangan jaminan kesehatan para jemaah. Salah seorang jemaah calon haji Sangkot Saragi mengatakan ia tidak keberatan jika keberangkatannya dialihkan ke tahun 2021. Sangkot menambahkan pembatalan haji ini harus dilihat dari sudut pandang positif karena para jemaah calon haji bisa lebih mematangkan kembali persiapan keberangkatan baik kesehatan fisik dan mental serta wawasan terkait ibadah haji. Bagi saya sebenarnya mendukung kebijakan ini karena pandemi COVID-19 ini kan mendunia. Jadi artinya kalaupun kita pergi dan berangkat sampai di Mekah, kita sudah tahu bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu, berdesak-desakannya. Sehingga teori yang diterapkan oleh pemerintah, physical distancing, menjaga jarak, sudah pasti tidak bisa kita ikuti. Sementara kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara masih mengalami peningkatan mencapai 418 kasus, sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 144 pasien. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 2 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat 1 kasus menjadi 418 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan jumlah PDP sebanyak 144 pasien. Kasus positif yang meninggal dunia saat ini mencapai 41 orang, sementara pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 150 orang. Pemerintah kembali menghimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memastikan penerapan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini Pemprov Sum masih membahas dan menyiapkan referensi terkait wacana pemberlakuan kenormalan baru atau new normal. Hal tersebut disampaikan kembali Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi yang digelar di Puskesmas Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi. Menurut Edi, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan masa transisi selama 14 hari terhitung mulai 30 Mei 2020. Selama masa transisi tersebut, pemerintah provinsi akan membahas dan menyiapkan referensi serta ketentuan dan peraturan untuk memberlakukan kenormalan baru. Edi juga menambahkan pemberlakuan kenormalan baru akan berbeda di setiap kabupaten kota karena spesifik wilayah yang berbeda. Saat ini dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, hanya 15 daerah yang dinyatakan zona hijau COVID-19. Ketentuan kita, peraturan kita untuk melakukan normal baru ini, new normal. Tunggu waktunya setelah kita pastikan kita bisa melakukan hal tersebut. 5 daerah di Kepulauan Nias siap terapkan tatanan kenormalan baru dengan beberapa skema alternatif dalam pencegahan COVID-19.
Hingga saat ini Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli masih berstatus zona hijau. Dengan kondisi tersebut, pemerintah setempat siap menerapkan tatanan kenormalan baru. Penerapan tatanan kenormalan baru akan tetap memberlakukan protokol kesehatan baik di tempat umum, sekolah, dan instansi pemerintah. Berbagai skema alternatif dalam pencegahan COVID-19 telah disiapkan oleh para kepala daerah, terutama pemeriksaan ketat di pintu masuk baik pelabuhan laut maupun bandara. Saat ini sedang dilakukan kajian dan analisa terkait aturan baru yang akan diterapkan masing-masing kepala daerah sebagai persiapan menuju kenormalan baru. Dari sisi pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dibuka pada 8 Juni mendatang dengan skema pengurangan jam belajar dan sistem bergilir atau shift. Sementara di kantor pemerintahan juga akan kembali diaktifkan seperti biasa dengan pengurangan jam kerja. Bupati Nias Soki Atulo Lauli menyatakan penerapan new normal atau kenormalan baru di Kepulauan Nias atas kesepakatan Forum Kepala Daerah bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu tentu kita tetap harus menerapkan new normal tersebut dengan catatan tetap kita jaga kedisiplinan, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tetap kita berlakukan. Bupati Dairi Edi Keleng Ate Bruto mengumumkan Kabupaten Dairi belum siap dalam penerapan new normal. Kondisi Kabupaten Dairi yang masih berstatus zona kuning COVID-19 menjadi salah satu faktor penerapan kenormalan baru belum bisa diterapkan. Hal tersebut disampaikan Bupati Dairi Edi Keleng Ate Bruto saat apel bersama penyaluran bantuan sosial sembako dari pemerintah Sumatera Utara. Bupati Edi Keleng Ate Bruto mengumumkan kepada para camat dan sejumlah kepala desa saat ini Kabupaten Dairi belum bisa ikut serta dalam penerapan kenormalan baru atau new normal yang digagas pemerintah pusat. Bupati mengingatkan kebijakan new normal merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Bupati mengajak seluruh jajaran mulai dari tingkat kecamatan hingga desa untuk tetap memberikan edukasi kepada masyarakat guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Saat ini di Kabupaten Dairi tercatat 1 orang pasien dalam pengawasan dan 2 orang dalam pemantauan. Perlu kami sampaikan kepada kita semua dalam hal ini. PDP ini memang bukan dirawat di Medan, tapi dia adalah warga kita dan 2 ODP. Sekarang mengikuti masa isolasi belum selesai. Nah, itulah makanya kita masih kuning, kita masih belum sepenuhnya. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai personil Polrestabes Medan menembak mati pemasok 35 kg sabu-sabu. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Saat Narkoba Polrestabes Medan menangkap 2 pemasok narkoba jenis sabu seberat 35 kg. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak mati seorang pelaku karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin. Dalam pemaparan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka berinisial IH di Kota Medan dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kemudian menangkap pelaku DS di kawasan Jalan Sungai Apung Asahan Tanjung Balai dengan barang bukti sabu seberat 30 kg yang dibungkus ke dalam 3 karung. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak mati pelaku DS karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Sementara pelaku IH diamankan di Polrestabes Medan dan dikenakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Beberapa kali melakukan membawa Polrestabes Medan sudah berhasil melakukan penindakan terhadap seorang tersangka atas nama DS di Jalan Sungai Apung Asahan, Tanjung Balai. Dengan barang bukti 30 kg sabu, dibungkus dengan 3 karung warna putih. Satu lokasi tempat hiburan malam di kawasan Jalan Patimura Medan digerebek polisi. Saat penggerebekan, polisi mendapati sejumlah pengunjung yang tidak menerapkan protokol COVID-19.
Inilah rekaman video amatir detik-detik penggerebekan tempat hiburan malam di kawasan Jalan Patimura, Medan. Sejumlah pengunjung didapati melanggar himbauan physical distancing dan tidak menerapkan protokol COVID-19. Akibatnya polisi membubarkan seluruh pengunjung dan menghimbau untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menyebut penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan maklumat Kapolri dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Kapolda juga menghimbau bagi setiap pelaku usaha untuk menerapkan protokol COVID-19 apabila nantinya izin operasional usaha kembali diberlakukan. Mereka juga perlu harus juga usaha. Namun ini juga sangat dilematis memang, tapi dia juga harus tetap ikuti protokol kesehatan dengan tidak langsung berkumpul dalam jumlah yang banyak dalam suatu ruangan, karena kita tahu bahwa persebaran coronavirus ini akibat batuk, bersin, dan lain sebagainya. Satreskrim Polres Serdang Bedagai menggerebek lokasi permainan judi dadu di Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai. Dari penggerebekan, polisi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai bandar judi. Penggerebekan dilakukan di lokasi permainan judi di Dusun 10 Tangsih, Desa Simpang 4, Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pria bernama Sumantri, usia 48 tahun, yang diduga sebagai bandar judi. Selain itu, polisi juga menyita 1 lembar arena judi dadu, 3 pasang mata dadu, uang tunai Rp105.000, dan 5 unit sepeda motor yang ditinggal kabur pemain judi. Kini barang bukti telah dibawa ke Mapolres Serdang Bedagai, sementara pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dua kelompok remaja kembali terlibat aksi tawuran di kawasan Jalan Lintas Belawan pada Senin malam. Tawuran diduga disebabkan aksi saling ejek antar kelompok remaja. Beginilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat dua kelompok remaja kembali terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan sempat melakukan pemblokiran jalan di kawasan Jalan Lintas Medan Belawan. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan, namun menurut salah seorang warga, aksi tawuran ini terjadi akibat saling ejek antar dua kelompok remaja tersebut. Tawuran ini bukanlah yang pertama kali terjadi dan belum ada upaya konkret yang dilakukan pihak kepolisian agar tawuran tidak terulang kembali. Sementara warga berharap aparat kepolisian terus melakukan patroli guna menghindari tawuran kembali terjadi. Kira-kira kalau perang ini sudah ada semenjak belum puasa. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Permasalahannya nggak tahu. Kalau permasalahannya sendiri seperti apa? Permasalahan kita nggak tahu, namanya anak-anak kan. Rata-rata umur 15 sampai 20 tahun. Pemirsa, 1 unit restoran cepat saji di Kota Medan terbakar pada Senin lalu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah peristiwa kebakaran yang melanda salah satu restoran cepat saji di Jalan Kapten Muslim Medan. Terlihat asap tebal mengepul dari bangunan restoran yang diduga terbakar akibat korsleting listrik pada kabel mesin pendingin di bagian dapur. Petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi melakukan pemadaman api selama hampir setengah jam. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai PSMS Medan meminta PSSI kembali menggelar ajang Liga 2. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, pembagian bantuan sosial tunai kepada lebih 1.000 kepala keluarga di Kecamatan Biru-Biru Deli Serdang dilakukan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. BST dibagikan dengan sistem gelombang melalui 3 loket. Beginilah suasana pembagian BST senilai Rp600.000 kepada 1.220 kepala keluarga terdampak COVID-19 dari 17 desa yang dilakukan di Jambur Sada Arita, Kecamatan Biru-Biru Deli Serdang pada Selasa kemarin.
Satu persatu warga yang hendak mengambil bantuan harus menjalani pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan menggunakan masker. Dalam kegiatan tersebut, warga terus dihimbau untuk tetap berada di barisan antrian dan tetap menjaga jarak yang diawasi oleh petugas TNI Polri. Menurut Camat Biru-Biru, pihaknya bersama PT Pos Indonesia membuka 3 loket untuk pembagian BST dengan sistem gelombang dan waktu setiap desa. Penerapan physical distancing dalam penyaluran bantuan diharapkan dipatuhi seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, kota, dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara guna menekan penyebaran COVID-19. Penerapan social distancing itu tetap dilaksanakan. Kita dalam melaksanakan pembagian BST ini kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan kemarin sudah kami instruksikan kepada seluruh kades bagi warga yang datang harus menggunakan masker. Dan apabila tidak menggunakan masker pun ada yang tidak membawa, kami sediakan. PSMS Medan meminta PSSI kembali menggelar ajang Liga 2. Permintaan tersebut disampaikan karena banyaknya persoalan yang harus ditanggung klub serta pemain PSMS Medan. Pasca diberhentikannya ajang Liga 2 sejak 15 Maret lalu, PSMS Medan kini hanya membayar 25% dari total nilai kontrak tiap pemain. Hal tersebut dilakukan berdasarkan aturan dari PSSI terkait pembayaran honor pemain sepak bola nasional di tengah pandemi COVID-19. Saat ini seluruh pemain PSMS Medan sudah dirumahkan dan tetap melakukan latihan dari rumah. Rencananya pada 5 Juni mendatang, PSMS Medan akan mengadakan pertemuan di Stadion Kebun Bunga untuk melakukan latihan fisik dan kebugaran pemain. Hingga kini PSMS Medan menanti keputusan PSSI dalam pagelaran ajang Liga 2 yang direncanakan bergulir pada September mendatang. Selain itu, imbas pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan kas PSMS Medan hingga 70%. Dari 700 juta rupiah per bulan, kini menjadi 200 juta rupiah per bulan. Penurunan tersebut disebabkan karena terhentinya ajang Liga 2 sehingga pendapatan dari sponsor dan tiket masuk juga terhenti. Sesuai dengan instruksi dari PSSI dan instruksi dari pemerintah, kami menerapkan protokoler. Artinya pemain-pemain PSMS dengan pelatih dan ofisial semua tetap kami bayar gajinya sampai dengan bulan Maret penuh. Kemudian instruksi dari PSSI untuk Maret, April, Mei, dan Juni dibayarkan 25%. Pemkab Serdang Bedagai bekerja sama dengan Polres Serdang Bedagai bersama warga merubah lahan sawit warga seluas 30 hektar menjadi areal persawahan. Hal tersebut dilakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pangan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu lahan sawit warga yang diubah menjadi lahan persawahan terdapat di Dusun 1, Desa Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi. Di lokasi ini sedang dicetak 10 hektar lahan persawahan dengan menggunakan alat berat sekaligus penanaman bibit padi. Perubahan lahan sawit menjadi lahan persawahan diprakarsai Pemkab Serdang Bedagai bekerjasama dengan Polres Serdang Bedagai bersama warga. Menurut Wakil Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya, langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus untuk menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai menjadi sebagai salah satu daerah swasembada pangan di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai dampak dari ganti rugi pembangunan jalan tol di daerah tersebut guna membantu warga di tengah kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan di tengah pandemi COVID-19. Cari lokasi lain untuk yang hilang kemarin kita ganti lagi gitu. Jadi supaya bertahan sawah kita itu jangan hilang gitu. Jadi dengan pola ini mungkin bisa tetap penghasilan Kabupaten Serdang Bedagai itu tetap menjadi nomor 1 untuk penghasil padi di Sumatera. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada melemahnya sektor perekonomian masyarakat yang berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Beragam cara pun dilakukan agar roda ekonomi tetap berjalan. Salah satunya berbisnis makanan dengan pemasaran lewat jejaring media sosial yang dilakukan warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Sejumlah cara pun dilakukan warga agar perekonomian mereka tetap berjalan. Salah satunya dengan beralih menjadi penjual makanan dengan memanfaatkan media sosial. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat penjualan makanan khususnya dimsum yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara yang dijual online dan memanfaatkan sosial media. Mari. Inilah bisnis makanan dimsum yang dirintis salah seorang warga di Kota Medan, Sumatera Utara bernama Hairina Olip sejak 5 minggu terakhir. Usaha rumahan ini Olip geluti pasca ia tidak bekerja lagi sebagai guru honorer dikarenakan sekolah dirumahkan di tengah pandemi COVID-19, sehingga Olip harus beralih menjadi penjual makanan dimsum online guna memenuhi kebutuhan harian. Setiap harinya, Olip dapat menjual minimal 10 kotak dimsum dengan harga variatif mulai dari Rp75.000 hingga Rp90.000 per kotaknya tergantung jenis dimsum. Untuk menjual dimsum rumahan miliknya, Olip memanfaatkan akun Facebook pribadinya guna memasarkan produk dengan trik memposting minimal 3 konten penjualan dimsum beku setiap harinya agar menarik minat pasar daring. Untuk pemasaran jualan dimsum ini sendiri, saya gunakan media sosial saya, yaitu Facebook terutama. Karena Facebook sendiri teman saya itu lebih banyak, yang alhamdulillah awalnya itu nggak sangka saya cuma sekedar jual 10-20, lama-lama saya bisa penjualan saya kadang mau 100-200 gitu per harinya. Dari metode penjualan online lewat media sosial Facebook, kini Olip telah memiliki 6 orang reseller dan pelanggan setia yang membeli produknya hingga ia dapat meraup keuntungan Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per minggunya. Menurut sejumlah pelanggan, cita rasa dimsum rumahan milik Olip tidak kalah enak jika dibandingkan dengan dimsum yang dijual di restoran. Kalau saya memang peminat dimsum ya, karena mungkin karena COVID ini, jadi kita kan terbatas untuk ke swalayan-swalayan atau ke mall-mall gitu. Saya coba nih rasa produksi home industry kalau kita bilang. Jadi pertama sekali mencoba loh, ini rasa tidak ada jauh beda dengan dimsum yang ada di yang selama ini saya makan gitu. Awalnya aku beli dulu, aku rasa karena enak. Aku beraniin untuk jadi leser Pak Olip. Kalau misalnya kayak ayam gitu, dia memang terasa banget rasanya, terus sambalnya, dari semuanya tuh beda dari yang lain. Sulitnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat Olip untuk tetap berusaha produktif di rumah dengan memanfaatkan sosial media yang dapat diakses banyak orang dari berbagai kalangan sehingga dapat menarik minat pasar. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu cara yang bisa Anda terapkan di rumah di tengah pandemi COVID-19. Anda bisa berjualan makanan dengan memanfaatkan jejaring media sosial milik Anda, baik Facebook ataupun Instagram. Nah, dengan memanfaatkan sosial media, Anda bisa berjualan dan meraup keuntungan seperti yang dilakukan oleh Kak Olip dengan keuntungannya Rp1,5 juta hingga Rp3 juta untuk 1 minggu. Dan kita akan coba rasa dari dimsum ini seperti apa. Nah, pemirsa, memang untuk dimsum ini sendiri punya rasa yang enak sekali dan juga bebas dari penyedap rasa. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Lapangan Ribuan, Edi Sembiring, Metro TV.